warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbiya khair rabba wasitotna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihim iqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para asatid yang saya hormati, khususnya Ustadz Hatta dan juga segenap keluarga besar Masjid Raya Bintaro Jaya, yang semoga oleh Allah diberi keberkahan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan amanat dalam khidmah kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya menjadikan masjid adalah salah satu tempat untuk seseorang bisa meluangkan waktu dan menjadikan masjid ini tempat untuk semakin betahnya kita dalam mengisi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat calon jamaah haji plus yang saya hormati, sekarang akan kita bahas topik kita. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Ikan bawal, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Ini masih di bulan Syawal dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Beberapa bulan yang lalu kita ketemu di sini, 3 bulan yang lalu ya. Terima kasih, 3 bulan yang lalu, dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Sekarang kita akan bahas tentang hadis yang ada hubungannya dengan ekonomi. Karena ada beberapa kitab itu yang membahas tentang mana yang lebih baik, miskin sabar atau kaya bersyukur. Kita baca hadisnya, saya persilakan untuk Ananda Ahmad Syauqi. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 3 hadis yang bersangkutan dengan keadaan ekonomi manusia secara umum, antara miskin, cukup, dan kaya. Yang pertama, miskin terbaik. Sebagaimana sabda Rasul SAW, yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla agniyaihim binisfu yaumin wa huwa 500 amin. Sebagaimana artinya, orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin masuk surga terlebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan setengah hari, yaitu 500 tahun lamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, keadaan cukup. Sebagaimana sabda Rasul SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya, beruntunglah sudah orang yang memeluk agama Islam, dikaruniai rezeki cukup dan Allah membuatnya ridha menerima apa yang diberikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Yang ketiga, keadaan kaya. Sebagaimana sabda Rasul, sebagaimana dikatakan oleh sahabat, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Orang yang artinya orang-orang yang kaya telah mengambil seluruh segi pahala. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, ya saya yakin kita lebih senang miskin, lebih senang kaya dan bersyukur. Tidak ada masalah. Ya, semuanya insya Allah baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, tadi disampaikan ada 3 hadis. Yang pertama, Rasul mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannah. Orang-orang fakir itu akan masuk surga binisfi yaumin, setengah hari sebelum orang yang kaya. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan sahih. Dan Rasulullah pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Rasulullah juga mengatakan, saya masuk surga ketika waktu Isra wal Mi'raj dan saya lihat penghuninya yang paling banyak adalah orang miskin. Di dalam kitab Khosaisul Ummah al-Muhammadiyah juga disebutkan tentang keutamaan menjadi miskin. Di antaranya adalah bahwa mereka enggak akan lama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga Rasul mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah, orang-orang yang enggak punya itu fakir. Bukan fakir karena
tawadhu ya. Orang kaya tapi al-fakir ini itu. Bukan itu, yang memang benar-benar fakir. Yang benar-benar memang nggak punya. Benar-benar memang untuk memenuhi kebutuhannya dia kerepotan. Untuk kehidupan sehari-harinya atau SPP anak-anaknya atau hutangnya yang belum selesai dan masih banyak lagi. Karena kita tahu ekonomi sekarang sedang terjun bebas. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berkah dalam rizki. Karena doa tentang rizki ini biasanya kita paling khusyuk. Biasanya kalau kita berdoa, itu kalau di Malang, kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah ampunan kepada kami. Hadirin cuman, amin. Berikanlah kemudahan untuk kita beribadah, amin. Tapi begitu, ya Allah berikan lancar ibadah kami, lancar rizki kami. Aminnya itu min suami mil golb. Amin. Karena itulah yang paling banyak dibutuhkan. Dan nggak ada salahnya orang kepingin memiliki kekayaan. Nggak ada salahnya, karena sahabat juga banyak yang kaya. Ya, disebutkan setengah hari kata Rasul apa? 500 tahun. Setengah hari itu 500 tahun. Makanya kita berdoa supaya kita diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumala dzilla illa dzilluh. Tadi pagi saya di Masjid Istiqlal membahas tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan. Imamul adil, pejabat yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, seseorang yang berteman karena Allah dan berpisah juga karena Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya nggak tahu, ya, orang yang sedekah secara sir, kemudian orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan statusnya baik, tapi dia menolak dan mengatakan saya takut kepada Allah, orang yang hatinya terikat kepada masjid, jadi dia pengennya ke masjid terus. Pas ditanya, kenapa bang? Saya marbot. Wah beda. Ini yang memang dia pengen ke masjid karena khusus untuk sholat. Insya Allah marbot termasuk seperti itu. Yang ketujuh, yang terakhir adalah orang yang diam dan dia menangis ingat dosa atau mensyukuri nikmat Allah. Di hadits yang lain ada satu tambahan, orang yang mau memaafkan, mengikhlaskan atau memberi tambahan waktu bagi orang yang pernah hutang ke dirinya, maka Allah akan memberi naungan juga untuknya. Karena perjalanannya jauh, maka dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ala ya sahibadz dzanbi la taqnatun fa innal ilaha raufun raufu wa la tarhalanna bila uddatin fa inna tariqa makhufun makhufu. Wahai saudaraku, jangan takut, jangan putus asa dari Allah, karena Allah itu maha sayang, maha sayang. Tapi jangan pernah berangkat ke akhirat tanpa modal. Jangan pernah berangkat ke akhirat tanpa perbendaharaan dari amal. Fa inna tariqa makhufun makhufu, karena sungguh jalannya menakutkan, jalannya menakutkan. 500 tahun itu setengah hari. Ya, jadi orang miskin akan masuk surga lebih dulu. Ini bagi yang ekonominya kurang baik. Ada lagi yang nomor 2, yang cukup. Cukup itu begini. Saldo rekening itu sering minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda kosong. Jadi nggak nunggu Syawal dia sering minta maaf. Saldo nggak terlalu banyak, tapi tahu-tahu waktu mau umroh berangkat. Ada yang begitu. Dia saldo nggak terlalu banyak, tahu-tahu pas mau beli mobil ada, siap. Saldo di rekeningnya mepet banget, nggak sampai 2 digit lah. Tahu-tahu kalau dia mau berangkat haji, ada yang memberangkatkan. Ada yang seperti itu. Ini kata Rasul, ini yang terbaik. Jadi hisab nggak ada, tapi keinginannya gampang kabul. Ini yang dikatakan oleh Rasul, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang telah memeluk Islam, wa ruziqa kafafa, dan dia diberi rezeki yang selalu cukup. Cukup dia, pengen nikah, ada aja calonnya. Nggak pernah repot, seperti saya ini dulu. Saya dulu nikah 2 kali, yang pertama pisah, yang kedua alhamdulillah sampai sekarang itu dua-duanya juga nggak pakai nyari Pak, dicariin. Tahu-tahu mau menikah, oh mau, alhamdulillah. Semoga yang masih jomblo ada yang nyarikan. Daripada cuma tanya aja kapan nikah, lebih solutif dicarikan. Ketika mau nikah ada, ketika mau umroh siap, ketika mau haji ada, ketika mau bangun rumah duitnya ada. Tapi kalau pas diem nggak perlu apa-apa, nggak perlu pengeluaran, saldonya 7.563 rupiah. Yang seperti itu namanya kafaf. Nanti di akhirat hisabnya
nggak terlalu banyak. Tapi setiap ada kebutuhan sudah disiapkan oleh Allah di depan mata. Kata Rasul, itu yang paling baik. Nah, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah orang-orang yang diberi kekayaan lebih oleh Allah. Dan itu pernah dijadikan sesuatu yang diirikan oleh para sahabat. Mereka bertanya, ya Rasulullah, bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya ini telah habis mengambil pahala-pahala. Mereka sholat, kita sholat. Kita puasa, mereka puasa. Kita jihad, mereka jihad. Sekarang kalau zaman itu ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sangat kaya sekali. Sahabat Abdurrahman bin Auf sangat kaya sekali. Sahabat Utsman bin Affan sangat kaya sekali. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasul yang pertama, sangat kaya sekali. Kalau sekarang itu nilai mereka sudah bukan miliar, tapi triliun saat ini. Kalau kekayaan mereka dikurskan uang sekarang, mereka adalah triliuner, bukan miliuner lagi. Kaya sekali, tapi ibadahnya seperti itu. Maka para sahabat iri kepada mereka. Tapi irinya bukan cuma pengen dapat duitnya, tapi mereka ingin supaya punya seperti mereka dan bersedekah seperti mereka. Siti Khadijah itu ketika Rasul diembargo atau diboikot selama 3 tahun, usia 46 sampai 49, itu diusir ke Syaib atau lembah Abu Thalib. Mereka dilarang untuk berdagang dengan orang Mekah, kafilah-kafilah yang dari bawah dilarang untuk naik, sehingga semua harga harus dinaikkan kurang lebih 10 kali lipat. Maka saat itulah Siti Khadijah menghabiskan kekayaannya selama 3 tahun, juga kekayaan Rasul untuk para sahabatnya, dengan memberi makan segitu banyak orang, dan mereka pun sampai dikatakan wajahnya menghijau karena seringnya makan daun. Dan kita bisa bayangkan daun di Jazirah Arab itu seperti apa. Kalau di sini kan masih lumayan. Daun pepaya itu masih lumayan buat pecel, masih jadi. Ya, daun kates, godong kates kalau orang Jawa bilang. Godong kates itu bisa jadi pecel. Apalagi orang Bandung, ya, itu kan paling suka sama lalapan. Nah, kalau di sana lalapannya apa? Lalapan kaktus. Di Jazirah Arab mau makan daunnya daun apa coba? Makanya sahabat-sahabat itu warnanya menghijau. Ini bukan huluk ya, tapi menghijau karena kurang makan. 3 tahun mereka hidup dalam kesusahan. Siti Khadijah lah yang terus begini. Pulang tahun Rasul kira-kira usia 49 dan uang para sahabat sudah habis. Maka mereka pun sempat iri. Ya, Rasul mengatakan, kalau kamu ingin seperti mereka, bacalah, bukankah setelah sholat kalau membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sampai ditutup Allahu Akbar kabiro dan sampai selesai, dan saya rasa itu kita lakukan bersama. Sudah lengkap 100, maka di situ kamu telah sama dengan mereka yang bersedekah. Maka para orang-orang yang miskin dari para sahabat itu merahasiakan hal ini supaya mereka nggak kalah sama orang-orang kaya. Jadi mereka ingin kayanya supaya mau sedekah, bukan cuman kaya supaya saya bisa diterima di komunitas saya. Jadi beda, niat pingin kayanya itu beda. Akhirnya ketika para sahabat ini sudah mulai dengar bahwa dianjurkan setelah sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka orang-orang kaya pun juga membaca itu, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, sekarang mereka sudah baca juga. Maka orang-orang yang miskin dari sahabat Rasul itu ngadu ke Rasul, ya Rasul, sekarang kita melakukan apa lagi supaya kita masih bisa menang dari mereka? Apa jawaban Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kalau sudah begini kamu jangan minta lagi, karena ini sudah karunia Allah, dan kamu sabar saja karena ini sudah dibagi oleh Allah, dan itu sudah kelebihan bagi mereka. Sehingga mengharap kekayaan pun boleh. Kita nggak akan lepas, yang hadir di masjid ini atau yang mengikuti lewat streaming, tidak akan lepas kita dari 3 hal ini. Posisi kita dalam hidup pasti pernah salah satu dari 3. Dalam keadaan Miss Queen, ya, jadi ratu ya, kita dalam keadaan yang nggak punya, atau kita dalam keadaan standar tapi kalau perlu ada, atau kita dalam keadaan yang berlebihan. Semuanya baik, tinggal bagaimana kita menjalani apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita dalam keadaan yang kaya, yang cukup, kalau antum kepingin gobul ya segera katakan amin gitu.
Kalau Allah memberi antum kekayaan dan saya berdoa antum diberi rezeki yang lancar. Karena insan seperti antum ini kalau punya rezeki lebih, Islam itu akan berjaya. Kemudian kalau kita dalam keadaan kaya, ada adabnya. Nanti kita akan baca di sini adab ketika saya jadi orang kaya dan adab ketika saya jadi orang miskin. Karena seringnya kita merasa bahwa kalau orang yang kaya itu harus beradab. Tapi kalau miskin, wis kurang ajar dan bebas inti mau ngapain. Miskin, ya bebas. Seperti itu. Padahal di kitab-kitab malah banyak adab ketika hendak punya. Sering kan kadang-kadang kita melihat orang yang nggak punya, terus kalau minta itu seenaknya. Terus dia kalau bahasa Belandanya itu ndermis. Tahu ndermis? Ndermis itu ngode supaya dikasih sesuatu. Enak ya bang ya, punya laptop 5. Saya 1 aja nggak punya. Itu bahasa Jawanya ndermis. Bisa antum sampaikan ke teman-teman yang lain. Gua nggak mau jadi orang yang ndermis. Apa antum ndermis? Tadi udah saya sampaikan, suka ngode supaya dikasih. Suka ngode supaya bang saya pengen utang tapi jangan deh bang, nggak enak ya bang ya. Itu seperti itu. Nah nanti kita akan bahas. Oke. Yang pertama adab dari seorang yang miskin aja dulu ya, karena di sini insya Allah semua kaya, kita bahas dulu adab yang miskin. Ketika seseorang dalam keadaan nggak punya, apa yang pertama dilakukan? Ridho kepada aturan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho kepada Allah. Kita lihat aja bagaimana orang-orang Palestina. Ya, kita lihat aja bagaimana orang-orang Palestina. Sudah ceasefire atau gencatan senjata, akan tetapi tetap diserang sampai sekarang. Maka saya minta ke antum semua, saya yakin antum sudah melakukan, cuman saya tetap ingatkan, doakan setiap hari dalam sholat Anda, walaupun sehari sekali untuk Palestina. Kita takutnya di akhirat ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan ketika saudaramu dizolimi? Paling tidak kita menjawab, ya Allah saya dulu mendoakan. Jangan sampai, ya Allah saya dulu cuman nge-crawling sama nge-like. Ya, jangan. Kita paling tidak, ya Allah, selamatkan saudara-saudara saya dari timur sampai barat, khususon orang Palestina, orang Gaza, orang Syria, orang Lebanon. Itu kalau saya, ya. Orang Yaman, orang Sudan, orang Somalia. Ini yang saat ini Uighur juga, ya. Itu orang-orang yang Muslim yang paling tertindas saat ini. Kalau misalnya ada suami yang tertindas di sini, tapi kehidupan insya Allah masih baik. Tapi yang di sana ini benar-benar tertindas karena kezaliman orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita dalam keadaan yang repot, ketahuilah bahwa orang-orang Palestina jauh lebih repot dari kita. Dan mereka mengatakan, alhamdulillah anak saya meninggal 4, semuanya jadi syahid. Alhamdulillah anaknya mati. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang waktu bayar, apalagi kalau waktu bulan Juli, daftar ulang anak 5. Ya toh, Masya Allah, daftar ulang. Saya kadang-kadang tanya ke pondok saya, yang anak saya mondok itu, daftar ulang ini buat apa? Anak saya tidak pernah keluar, kok daftar lagi? Gitu. Ini harus ditelusuri siapa dulu yang pertama kali ngadakan ide daftar ulang ini. Ya, kemudian kita susah seperti apa? Enggak lebih susah dari orang-orang Palestina saat ini. Mereka ada yang ditanya, kalau perang ini selesai kamu mau apa? Jawaban mereka, saya mau tidur. Karena saking susahnya tidur, mereka harus hati-hati terus. Karena bisa jadi bom itu suatu waktu datang ke mereka. Sehingga perlu kita bahas, perlu kita tambah, walaupun gak gampang, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak mengadu ke sembarang orang. Yang pertama tadi ridho, yang nomor 2, tidak mengadu ke sembarang orang. Bang, susah banget hidupnya. Mungkin yang kita ajak curhat ini lebih parah dari kita. Kadang seperti saya punya saudara dulu di Lawang, di Malang itu, dia dalam keadaan repot, kemudian didatangin orang bawa map. Kan ini pasti bantuan untuk masjid dan lain sebagainya. Dia sudah siap map juga di rumah. Jadi kalau ada orang datang, dia langsung keluar. Loh, Bapak mau kemana? Mau minta bantuan? Sama Pak, ayo kita berangkat. Sampai ke timur, saya ke barat. Saking tidak maunya dimintai orang. Dia sendiri dalam keadaan repot. Jadi kita sebisa mungkin tidak usah curhat ketidakmampuan kita dalam ekonomi ke orang lain. Karena orang kadang-kadang bertepuk tangan dengan kekurangan kita.
Dulu ada kejadian di kota Sewun, di tempat Maulid Habsyi dibacakan, ya. Itu satu orang yang sudah dilihat beberapa hari nggak ada asap yang ngepul dari dapur rumah tetangganya. Kemudian seseorang tadi mengatakan jangan-jangan mereka nggak ada yang dimakan. Maka disiapkan makanan. Nak, kamu antar ke sebelah supaya orang di sebelah ini bisa makan. Ketika diantar, dia tanya, loh ini buat apa? Katanya ibu karena nggak ada asap di dapur, maka sebaiknya kita ngantar makanan ke antum. Oh begitu, diterima, terima kasih, jazakallah khair, semoga Allah membalasnya. Dimakan, tapi lalu mereka mengatakan, ini gara-gara nggak ada asap yang ngepul, maka kita dipikir nggak dikasih nggak dapat makan. Maka mulai besok kita akan bakar batu supaya orang lain tidak merasa bahwa kita tidak dapat rezeki dari Allah. Ini bukan karena jaimun bahasa Arabnya. Bukan karena jaga image, supaya dilihat orang kita tetap kaya, bukan. Supaya orang lain tahu bahwa saya juga dapat rezeki dari Allah. Jadi istighna, jadi merasa saya cukup. Bukan karena ingin dianggap orang, saya harus punya juga. Biasanya orang yang mudik kalau ke Jawa, antum kan kalau orang-orang ini lagi mudik, orang yang asli Jakarta ini, kalau banyak orang Jawa mudik ini kan, antum lebih legowo, enak di jalan, nggak terlalu macet. Polusinya berkurang. Itu memang orang Malang, Pak, yang bikin polusi itu orang Malang, biasanya begitu. Kalau waktu orang-orang pulang, itu biasanya banyak yang pulangnya nyewa mobil. Itu terjadi bagi orang-orang yang mudik ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Mereka sewa mobil dengan mengatakan, ini mobil saya, supaya tampak sukses di sini. Itu terjadi supaya saya tampak, tapi tidak tahu niatnya supaya menunjukkan ini nikmat Allah, atau supaya dilihat status sosialnya agak naik. Padahal itu bisa jadi riya dan tidak akan ada manfaatnya. Ya, tidak akan ada manfaatnya. Tapi ini mereka tidak, supaya menunjukkan bahwa saya juga Allah memberi saya cukup, sehingga mereka bakar batu supaya menunjukkan saya cukup, walaupun dalam keadaan repot. Satu juga keadaan di zaman Rasul SAW, satu orang memberi makanan yang termasak dari masakan kambing yang sangat nikmat, diberikan ke tetangga karena dilihat bahwa tetangga ini nggak makan sudah hampir 3 hari. Maka mereka ketika dapat, mereka bilang, nak, kita dalam keadaan yang repot, tapi tetangga lebih repot, nak. Coba kamu antar ke sebelah, jangan tahu ke sebelah, karena supaya dia nggak ngelihat bahwa ini tadi dari kita. Setelah masuk rumah, anaknya cepat-cepat ke sebelahnya mengatakan, ini ada makanan dari ibu saya. Oh, terima kasih. Yang sebelahnya merasa begitu juga. Sampai 100 rumah muter. Akhirnya balik lagi ke rumah pertama. Loh, ini balik lagi, masih utuh. Semua merasa, jangan, sebelah saya lebih parah. Nggak menunjukkan bahwa saya keadaan repot. Apalagi bikin status. Ya Allah, apa dosaku? Sambil diberi backsound. Kan sekarang ada backsound di WhatsApp. Jangan mengadu ke orang, kecuali ke orang yang memang penting banget. Karena kalau sudah kepepet banget, baru boleh. Ya, kalau sudah kepepet banget, antum ada orang yang mengatakan, kalau kamu perlu, kamu datang ke saya. Nah, itu katakan tidak ada masalah. Bang, saya perlu, bang, saya begini. Itu nggak ada masalah. Boleh, ya, boleh. Dan diantara yang jangan ditolak itu ada 4 hal yang jangan ditolak. 1, parfum. Kalau orang ngasih parfum, terima. Dan kita berharap parfumnya yang baik. Karena ada yang ngasih parfum bau Alteco. Ya, dikasih parfum, jangan ditolak. 1. Yang kedua, kalau diberi bantal. Antum lagi duduk, antum sehat, masih muda, tahu-tahu diberi bantal. Jangan mengatakan, oh saya cukup. Enggak, terima dulu. Antum pakai atau enggak pakai, jangan ditolak. Yang ketiga, susu. Kalau dikasih, antum jangan bilang katakan, oh saya enggak minum susu. Enggak, terima aja dulu. Antum enggak minum enggak apa-apa, jangan ditolak. Yang keempat adalah uang bagi yang membutuhkan. Dikasih karena mungkin, bang ini antum buat beli es atau alasannya beli bensin. Oke, thank you very much. Jangan ditolak, ya, jangan ditolak. Itu mumpung ingat, ya. Yang ketiga, selalu berpenampilan rapi. Nggak punya penampilan harus rapi. Karena kita ini membawa dakwah Islam. Antum masuk ke sini ganteng-ganteng seperti ini. Orang non Muslim yang melihat antum akan melihat ini orang Islam. Tapi kalau kita compang-camping, orang akan mengatakan, oh ini Islam. Kayak begitu. Ya, orang Sayyidina Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan kepada Hawariyun, orang-orang yang mengikutinya, kalau puasa
kasih rambut kalian, beri rambut kalian itu minyak agar tampak kalian itu seger, dan jangan tunjukkan kalau kalian itu puasa. Bukan tambah dibuat lemes begini, enggak. Tapi ditampakkan bahwa kalian itu puasa itu enak, puasa itu baik. Jadi dianjurkan bagi yang dalam keadaan tidak cukup ekonomi, tetaplah untuk berpenampilan yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpenampilan tidak baik. Rasul itu jenggotnya disisir, rapi, selalu rapi, bajunya selalu rapi, dan selalu dalam keadaan wangi. Walaupun tidak pernah dalam hidupnya setelah beliau menjadi Nabi, dalam 2 hari beliau kenyang, pasti ada 1 hari beliau lapar. Beliau mengatakan, saya ingin sehari lapar supaya saya bersabar, saya ingin 1 hari kenyang supaya saya bersyukur. Itu yang diminta oleh Rasul SAW. Ya. Tapi Rasul penampilannya selalu baik. Kemudian nomor 4, tidak merendahkan diri di hadapan orang kaya. Kalau sudah ketemu orang kaya ini langsung seperti ini ketemu Nabi. Waduh Pak, mari Pak, ini orang kaya. Di acara-acara ditaruh depan. Enggak apa-apa, enggak masalah kalau dia punya effort untuk Islam, enggak ada masalah. Tapi kalau dia sekedar kaya untuk dirinya sendiri, enggak perlu dihormati berlebihan. Enggak perlu dihormati berlebihan. Karena di sisi Allah, ya, di sisi Allah bisa jadi yang miskin ini lebih mulia. Jadi menghormati orang kaya berlebihan itu berbahaya bagi iman seseorang. Nomor 5, adab ketika dalam keadaan kurang ekonominya, tetap istiqomah ibadah. Ada yang kalau waktu punya, sholatnya jam 9 udah sholat duhur. Saking semangatnya. Duhurnya semua 4 rakaat, dia 6. Karena keadaan cukup. Waktu nggak ada duit, la subuh, wala dhuhur, wala isya, wala maghrib, wala asar. Nggak puasa, nggak sholat, nggak semua. Karena keadaan repot. Kalau keadaannya baik, baru ibadah. Nah, ini adalah sesuatu sifat yang tidak beradab. Ya. Kemudian yang ke-6, tidak hanya kumpul dengan orang-orang yang kaya. Jadi tetap berteman dengan yang nggak mampu, berteman dengan yang kaya, nggak ada masalah. Karena biasanya ada yang begini, karena kalau aku duduk sama podo miskin nih, kapan mau naik dari lembah ini kapan? Kapan naik dari jurang ini kapan? Kalau saya cuma berteman dengan orang-orang yang nggak punya, padahal orang terkaya yang pernah dicipta oleh Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kalau masuk ke tempat ibadah, masjid begini, beliau nyari yang paling miskin. Beliau cari mana yang paling miskin, maka beliau duduk sambil mengatakan, miskin, jalisal miskin. Miskin, jalasal miskin. Miskin, ya duduknya sama miskin. Manggil dirinya sendiri, miskin, padahal dia adalah seorang nabi terkaya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga di antara adabnya adalah tidak kumpul dengan orang-orang yang hanya kaya saja. Yang ke-7, menolak bantuan jika dirasa bantuan itu haram. Kita butuh, tahu-tahu ada bantuan ini bang, kami dari bank syariah ini ada hasil bunga dari bank kami, insya Allah kita niatkan baik, tapi bunga. Itu kan kalau di Who Wants to be a Millionaire itu pertanyaan ada 4. Terima tapi nyesel. Bagaimana? Jangan diterima. Kalau pasti haram, jangan diterima. Diusahakan untuk tidak menerima. Ada bantuan bang, tapi ini sifatnya bunga bang. Sorry, saya nggak mau. Walaupun ini udah kepepet ini, jangan dulu. Diusahakan untuk tidak menerima. Yang ke-8, diusahakan untuk melihat keadaan orang yang lebih susah, seperti Palestina. Terus melihat mereka. Karena manusia ini kan disuruh oleh Rasul SAW, urusan duniawi, lihatlah yang lebih rendah dari kamu. Karena pasti ada. Pasti ada. Untuk urusan akhirat, lihatlah orang yang di atasmu. Pasti ada. Jangan kebalik. Di dunia melihat ke yang lebih tinggi, ya Allah saya ini sudah sholat, kok rizki saya seperti ini. Padahal nggak ada hubungannya antara antara ibadah dengan rizki. Rizki kita akan semakin berkah, iya. Rizki kita akan membawa kita semakin ibadah kepada Allah, iya. Rizki kita akan menjaga anak-anak kita tidak bermaksiat, iya. Tapi kalau saya sholat berarti rizki saya harus lancar. Orang non muslim yang nggak sholat kok lancar? Kan begitu hitungan kita. Mereka juga lancar, banyak orang kaya. Non-muslim kaya banyak sekali. Bahkan beberapa orang terkaya dunia ini, mereka bukan muslim. Nggak sholat qobliyah subuh,
enggak baca Waqiah, enggak sholat duha. Kita yang udah duha, qobliyah subuhnya jam 2 malam. Ya, qobliyah subuhnya jam 2 malam kita ini. Duha 25 rakaat. Tetap Pak, ekonomi kok tetap. Di sini bedanya, kalau kita melakukan hal-hal tadi, surat Waqiah kita baca, duha kita lakukan, qobliyah subuh kita lakukan, kita nggak akan dapat rezeki yang membuat kita maksiat sama Allah. Kita akan dijaga. Rezeki yang masuk ke anak kita akan jadi anak soleh-solihah. Bedanya kalau nggak melakukan itu, apalagi mereka non-muslim, rizkinya akan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Waqiah, sholat duha, qobliyah subuh itu sangat ngefek sekali ke rizki kita. Sangat ngefek sekali. Ya, sangat ngefek. Jadi jangan diputus itu. Tapi kadang ada persepsi yang salah begini. Saya sudah sholat duha, sebelah saya ini tidak pernah sholat tapi rezekinya lancar. Lancarnya itu nanti akan jadi petaka baginya di yaumil qiyamah. Kalau ada hal yang akan kita lakukan dengan maksiat, Allah nggak akan ngasih karena barokahnya sholat duha. Tapi kalau waktu ada kelancaran, kita akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 9, bersyukur atas kekurangan. Loh, kekurangan itu bersyukur. Ya, walaupun susah, karena ada hadis diriwayatkan Imam Ad-Dailami mengatakan al-faqiru syainun indan nas wa zainun indallah ta'ala yaumil qiyamah. Kemiskinan itu adalah buruk di mata manusia, tapi itu adalah hiasan atau satu kemuliaan bagi Allah di hari kiamat. Makanya rata-rata para nabi itu memilih untuk menjadi miskin. Nabi Sulaiman kaya, tapi tetap seperti yang saya sampaikan tadi, bergaya seperti orang miskin. Nggak merasa lebih kaya atau hebat atau berteman, ada yang kaya saja. Dan Nabi Muhammad SAW memilih untuk menjadi nabi yang miskin. Yang ke-10 tidak semena-mena ketika meminta dengan alasan dirinya harus dibantu. Ya, kadang-kadang itu kita temuin di rumah kita ada orang yang minta. Saya minta Pak, saya ini repot. Itu kadang-kadang seperti itu. Karena saya pernah di rumah itu dititipkan tempat penitipan zakat. Beberapa saudara titip zakatnya ke rumah. Datang ke rumah bawa KTP supaya kita catat. Ya, karena kalau nggak dicatat mereka balik. Nah, kita catat, kita lihat wajah yang datang ini kira-kira 20 tahun, tapi KTP-nya ini kira-kira umur 85 sebelum Masehi. Jadi, ini antum. Ana, itu saya. Coba antum lihat, ini rambutnya beruban. Loh, itu saya. Ini bukan antum. Wallahi, pakai wallahi, Pak. Dan itu terjadi, saya sendiri yang nemuin. Wallahi, itu saya cukup. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah sudah. Nah, ada momen ketika, mohon maaf, ada beberapa peminta ini yang merasa kalau saya miskin, saya berhak nekan Anda, saya berhak tidak beradab, saya berhak ngaco, saya berhak tidak baik, saya berhak ngangkat suara, saya berhak semau gue. Padahal siapa yang mengajarkan itu? Nabi Muhammad nggak begitu dulu waktu Rasul nggak punya. Siapa yang mengatakan kalau misalnya seseorang itu miskin terus dia meminta, kemudian dia boleh minta dengan cara yang kasar? Misalnya ini, ngetuk pintu waktu di lampu merah. Ya, dulu pernah saya sama satu orang, ada pengamen, gitaran ini gak enak, tapi dia main terus. Senarnya itu sudah mati. Ya, dia genjrang terus, suaranya gak keluar. Nah, saya memang nyesel sama teman saya yang di sebelah, itu karena dia gak nolak. Karena kalau ada orang minta, kalau gak dikasih, ya katakan maaf atau beri kode bahwa ini saya gak akan ngasih. Jangan cuma diem, dia kan kasihan Bang. Dia berharap bisa dapat duit dari yang di belakang. Nah, ketika nggak dikasih, dia pindah ke mobil lain sambil mengatakan, bahasa Jawanya begini, oleh kopiahnya tok. Dapat kopiahnya aja orang yang nggak baik. Nah, karena akhirnya dia begitu. Nggak dikasih, dia marah. Teman saya mau turun, jangan, salahmu tadi. Kalau nggak dikasih, ya tolak. Jangan kamu diem, ngasih enggak, nolak enggak. Tapi biasanya begitu, nggak dikasih, marah. Nggak dikasih, seperti dia berhak untuk melakukan satu perbuatan buruk. Padahal itu tidak benar dalam agama. Dulu saya pernah di rumah itu ada yang datang, kemudian dia minta begini, saya mau begini, tolong kasih saya ini Mas Pak. Saya bukan ATM Pak. Saya bukan ATM. Sampean kalau minta jangan target. Sampean minta boleh, itu hak Anda. Kewajiban saya memberi. Ya, kewajiban saya memberi. Kalau Anda datang,
kemudian mengatakan saya minta ini, saya bukan Nabi Muhammad. Ya, saya akan memberi sesuai kemampuan saya. Kurang, mestinya saya dikasih beras. Pak, saya minta tahu di MRBJ itu ada fresh market. Saya minta ke sana, jangan ke rumah saya. Jangan ke rumah saya. Ada yang datang, saya minta ini. Sudah diambilkan. Saya minta makan. Dilihat sama dia. Saya tutup pintunya, nggak disentuh Pak. Pulang dia karena nggak suka menunya. Lu kan, ya perasaan. Ya. Pengen disliding, yang seperti pengen disliding. Iya. Itu saya pernah ngomong sama ayah saya. Ya apa itu, dikasih, nggak dimakan sudah kita repot. Ayah saya bilang, kamu ngasih dia nggak terima kasih satu kali, kamu bingung. Allah berapa kali ngasih kamu dan kamu nggak syukur sama Allah. Saya mikir, waduh, skakster ini. Ya. Ayah saya bilang, kamu ngasih dia nggak terima kasih, sekali aja kamu sudah marah. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan sama kamu dan kamu nggak syukur dan Allah nggak marah sama kamu. Ya sudah, nggak dimakan, sudah balik kan. Nggak usah kamu marah sama dia. Tapi memang adab orang yang minta kadang begitu. Jadi nggak ada salahnya antum mengedukasi orang yang minta dengan cara yang tidak baik. Misalnya dia masuk ke rumah antum yang mestinya nggak masuk ke situ dia. Antum katakan, mas jangan minta di sini, di luar. Tunggu di luar, itu nggak ada masalah. Kadang-kadang kan kita begini, saya takut dosa. Ini orang minta, nggak boleh. Oh enggak, orang minta juga ada adabnya, malah lebih banyak adabnya ketika nggak punya. Seperti itu ya, ini di kitab-kitab diantara kitab Risalatul Mu'awanah. Maka kita semoga menjadi orang-orang yang diberi kecukupan oleh Allah. Ada sekarang beberapa penyebab kemiskinan khusus muslim. Satu, tidak ibadah, itu menyebabkan juga diantaranya kemiskinan. Yang kedua, tidak berusaha, wiritan terus. Pernah didengar Senin Selasa Rabu Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis, Senin Selasa Rabu Kamis. Wiritan terus, tidak usaha. Saya berharap mendapat jatuh dari langit. Ya mungkin asbes ini yang jatuh. Ya enggak bisa, Rasul aja kerja kok. Rasul aja kerja. Nabi Muhammad itu 12 tahun sudah berangkat ke Syam untuk jual beli. Dan itu internasional, bisnisnya Rasul itu internasional. Orang tidaklah cinta dunia dengan bekerja. Orang bekerja itu bukan cinta dunia. Cinta dunia itu adalah yang kalau saya melakukan satu hal yang membuat saya lupa sama Allah, walaupun nganggur, itu cinta dunia. Satu orang cuma duduk, nggak HP-an, nggak ngapa-ngapain, duduk di depan di teras rumah, dia duduk. Mulai sebelum maghrib sampai isya, dia nggak sholat, dia nggak ngapa-ngapain, dia duduk aja. Duduknya itu cinta dunia. Jadi cinta dunia itu bukan bekerja. Cinta dunia itu ketika saya menjadikan akhirat nomor 2. Antum kerja tapi tetap sholat, antum kerja tapi tetap puasa. Kerja itu dilakukan Rasul, dan Rasul mewajibkan thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu wajib bagi seorang muslim. Jadi antum berangkat kerja itu adalah sesuatu yang sifatnya dibanggakan oleh Rasul. Ada beberapa momen Rasul itu mencium tangan orang lain, memeluk, memegang, ya. Di antaranya adalah ketika Rasul bertemu dengan seorang petani yang tangannya ini kasar. Dipegang oleh Rasul, dicium tangannya. Dan saya bisa membayangkan betapa bingungnya si petani tadi yang dicium tangannya sama Rasul. Sambil mengatakan, ini loh tangan yang dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pekerja keras, berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, itu P7. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, itu seperti itu. Tapi apa kata Rasul? Ini tangan yang disenangi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 3, di antara yang menyebabkan kemiskinan, berani ambil hasil yang haram. Berani dengan riba. Berani dengan menipu. Berani dengan mengambil yang bukan haknya. Pasti ada momen enggak karu-karuan. Yang keempat, khianat. Ya, berkhianat itu membuat seseorang jadi cepat miskin. Sekarang ini kita bahas adab antum. Antum ini orang-orang kaya, kita bahas sekarang ya. Nomor 1, adab ya sebagai orang kaya apa? Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Gampangnya begini, ya Allah, saya syukuri semua nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada saya, yang saya sadari atau yang tidak saya sadari. Karena yang tidak kita sadari itu jauh lebih banyak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung, kamu itu maksudnya kamu semua, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, menghitung satu nikmat Allah. Wa in ta'uddu, kalian nikmata, satu, bukan ni'ama. Kalau ni'am kan jamak.
Ini wa in ta'uddu, kalau kamu semua manusia menghitung satu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu nggak akan mampu. Karena kita nggak tahu apa yang telah Allah berikan kepada kita dan siapa yang telah memberi kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakan, ya Allah, saya bersyukur atas semua nikmat-Mu yang saya sadari atau yang tidak saya sadari. Yang nomor 2, tawadhu. Menjadi seorang yang kaya dan tawadhu. Mau kumpul dengan orang miskin, tidak merasa lebih baik karena saya tahu bahwa ini semua adalah titipan, termasuk istri. Termasuk istri adalah titipan, maka saya harus tawadhu seperti Nabi Sulaiman. Yang ketiga, bersedekah. Ya, bersedekah. Yang keempat, menghindari yang haram. Saya sudah kaya. Biasanya ada kalau sudah kaya, duitnya banyak, terus bingung, akhirnya dia melakukan satu hal yang menuju kepada maksiat. Saya pernah punya teman, dia punya seperti restoran begitu, dia punya banyak cabang sampai dia jadi kaya. Ketika kaya, mulai meribakan duitnya. Ada yang seperti itu. Ketika sudah punya duit, prakteknya nggak baik. Nah, ini yang perlu dijaga. Semoga kita dijaga sama Allah. Yang kelima, berzakat. Saya rasa sudah paham ya. Yang keenam, baik dan dekat ke orang yang miskin. Seperti Nabi Muhammad SAW. Satu waktu Rasulullah pernah mendatangi sahabatnya yang berjualan di pasar. Dan wajahnya ini ada satu hal yang membuat orang lain jijik untuk beli. Ya, seperti ada kekurangan begitu. Kemudian Rasul SAW melihatnya, dagangannya nggak laku. Nah, Rasul nggak malu untuk datang. Kemudian Rasul mengatakan, wahai para sahabat, siapa yang mau beli dagangan saya? Ini sahabat yang muda mengatakan, ya Rasulullah, antum nggak malu dekat sama saya seperti ini? Enggak. Ya pasti sahabat saya ya Rasul. Dalam kira-kira nggak sampai 1 menit, dagangan si anak muda tadi yang notabene memiliki kekurangan di wajahnya langsung habis. Rasul nggak malu untuk mau kumpul dengan orang-orang tersebut. Rasul nggak malu untuk duduk dengan orang-orang ahlus suffah. Orang-orang ahlus suffah itu kalau antum insya Allah nanti umroh, ada seperti panggung kecil di balik makam Rasul. Ada sedikit panggung ya yang biasa diisi beberapa orang. Itu dulu tempat mondoknya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu nggak pernah, pokoknya mereka mau ikut sama Rasul dan mereka nggak tahu mau makan dari mana. Kadang-kadang mereka pingsan ketika sholat, saking laparnya. Dan Rasulullah mengatakan, andai saja kalian tahu apa yang Allah sediakan untuk kalian dari pahala di yaumil qiyamah, kalian akan terbang dari senengnya kalian melihat pahala yang disiapkan oleh Allah. Lapar tapi mereka no comment. Tetap beribadah kepada Allah dan itulah yang dikumpuli oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh, menyamakan orang miskin dan kaya dalam acara, dalam perlakuan. Contohnya begini, ada pernikahan, ya kita ngundang orang, misalnya ini prasmanan, maka jangan dibedakan karena sering terjadi seperti itu. Oh, itu yang VIP, ini yang ekonomi. Ya ini makanan di sini ya kadang-kadang masakan-masakan yang biasa karena di sana kumpulan orang kaya. Nah, ini tidak benar. Jadikan satu semuanya. Itu adalah adabnya. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada 4 penyebab kekayaan seseorang. 1, beribadah dengan baik. Yang nomor 2, bekerja keras. Ya, yang ketiga, menjaga yang halal. Anti riba, anti hal-hal yang berbau membawa saya melanggar syariat Allah. Dan yang keempat, amanat. Kalau memang kerja hasilnya sekian, ya katakan sekian. Kerjasama hasilnya sekian, ya saya harus katakan sekian. Enggak mengurangi. Kalau di Indonesia ini alhamdulillah korupsi itu sangat minim ya, hampir enggak ada. Kenapa? Kalau sudah berani tidak amanat, kalau sudah berani tidak amanat, akan diberi rasa miskin hatinya sama Allah. Walaupun gajinya per bulan 50 juta, tetap aja merasa kurang. Seperti orang minum air laut. Dia haus minum air laut, tambah haus. Dan itu memang azab dari Allah. Karena yaumil qiyamah dia harus kembalikan. Antum saya rasa pernah dengar hadits tentang Rasul bertanya, kalian tahu siapa itu al-muflis? Orang bangkrut itu siapa? Kata Rasul. Para sahabat mengatakan, al-muflis indana man la dinara lahu wa la dirham. Ya Rasulullah, yang bangkrut dari kita adalah orang-orang yang tidak punya dinar atau dirham.
Sama Rasul mengatakan bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang datang di hari kiamat dengan puasa yang banyak, dengan sholat yang banyak, dengan ibadah yang banyak, tapi dia ditagih oleh fulan karena zalim ucapannya, karena dia pernah ngambil duitnya fulan, karena dia pernah nggak amanat sama fulan, dibalikkan terus pahalanya, diambil orang, sampai pahalanya habis. Ketika pahalanya habis, dosa orang lain yang pernah dia zalimi akan diambil untuk dirinya. Nah, alhamdulillah kita punya pejabat yang perhatian sama umat. Gimana caranya umatku masuk surga lebih baik? Biar saya yang berkorban. Korupsi. Makanya pejabat itu jangan didoakan jelek, doakan baik. Mereka itu berjuang untuk kita, Pak. Bayangkan kalau satu presiden di Konoha sana, dia korupsi, dia harus bayar ke Sabang sampai Merauke. Kalau gubernur, iya seprovinsi. Kalau seorang bupati, iya sekabupaten. Kalau seorang wali kota, ya sekota. Kalau dia satu kecamatan, camat ya sekecamatan. Seperti itulah tanggung jawabnya. Nah, kita akan kasihan sama mereka. Ya, maka kita doakan supaya Allah memberikan kita pemimpin yang adil. Diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah. Itu yang paling kita minta. Kalau kita terlalu berharap semoga bisa membawa ekonomi lebih baik, yang kita tahu hari ini dolar 17.000. Tambah buruk. Kita minta aja sama Allah, ya Allah berikan kami rezeki yang lancar. Ekonomi dolar 25.000 tapi antum fulusnya 10 triliun. Kan gak ada masalah. Antum gak amin tapi. Ya, semoga lancar. Barakallahu fikum. Saya cukupkan sekian dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bang Rizky Baikuni, Ustadz. Monggo, yang tanya jangan susah-susah tapi. Silahkan bagi jamaah yang bertanya, bisa angkat tangannya. Assalamualaikum Habib. Apa hukumnya kalau saya kerja di... Jangan. Mana yang tanya? Ini saya. Oh sini Bang. Bang. Ya, jangan saya. Ada orang. Nah, begitu. Gimana hukumnya kalau ada orang bekerja lah begitu? Jangan saya. Ya. Ada orang ya. Gimana kalau ada orang yang kerjanya di bank konvensional terus lagi mencari-cari cuman belum ketemu gitu. Untuk tidak bekerja di bank konvensional. Orang ini ya. Ini orangnya. Ya, makasih Habib. Siap. Oke, kita jawab dulu sambil nunggu yang lain gitu ya. Bagaimana kalau seseorang bekerja di bank konvensional? Bank konvensional atau syariah itu sebenarnya 11-12. Cuman seperti begini, seorang wanita yang nakal, yang satu berjilbab, yang satu nggak pakai jilbab. That's it. Kalau ditelusuri lagi sebetulnya 11-12. Tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam masalah itu. Bagaimana kalau seorang kerja di bank konvensional? Bank konvensional itu boleh kalau Anda satu tukang parkir, boleh. 2, office in the boy. Yang ketiga, cleaning service. Yang keempat, satpam jika tidak memberi info ke orang lain. Selama 4 ini sudah mungkin ada lain, cuman yang 4 ini paling aman. Karena di bank itu ada administrasi. Ya, saya punya duit misalnya. Saya punya duit. Misalnya 100 juta. Mau saya taruh di rumah, saya takutnya cepat habis. Maka saya taruh di bank bukan untuk dapat bunga. Tapi saya cuma mau ini supaya lebih aman dan gak cepat kepake. Saya titip di bank. Oke. Setiap bulan saya akan diminta administrasi. Iya kan? Pak, administrasi itu hitungannya seperti saya nyewa lemari besinya. Dan itu halal. Seperti antum parkir di kampung karena mungkin rumah antum masuk mobil nggak bisa masuk, ada tempat penitipan mobil. Antum bayar per bulan 200.000. Itu halal. Halal kan? Halal. Sama juga saya titip uang di dalam bank, di lemari besinya, saya nitip jasa. Nitip duit ini saya bayar katakanlah 25.000 mungkin saat ini atau 30.000. Nah, itu halal.
Karena itu jasa. Bisa dinilaikan dari sejumlah nasabah yang ada di satu kota, itu untuk terkumpul biaya yang cukup untuk menggaji 4 orang ini. Office boy, cleaning service, satpam atau tukang parkir. Karena mereka ini tidak menunjukkan seseorang untuk berhutang. Yang repot kalau satpamnya, Pak, kalau saya mau utang di mana? Oh di sana Pak. Nah ini kena dia satpamnya, kena dia. Tapi kalau dia cuma cleaning service, dia nggak ada hubungannya, dia bisa diambilkan dari administrasi. Kalau selain yang saya sebut 4 tadi, sebaiknya segera cari pekerjaan yang lebih aman. Orang bang, orang ya gitu ya. Ada orang tadi ceritanya, orang itu sebaiknya kalau ada sambil pelan-pelan cari pekerjaan yang lebih aman. Seperti itu. Tapi hati yang menunjukkan saya nggak nyaman itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati yang insya Allah imannya masih kuat. Kalau iman nggak kuat, nggak akan ada peduli saya mau kerja di mana. Ya, insya Allah diberi pekerjaan yang jauh lebih baik dan mendapatkan kekayaan yang berkah. Amin ya Rabbal alamin. Ya, monggo berikutnya next. Cukup? Oh iya bang. Assalamualaikum ya bang. Ya. Oh mau tanya, saya pikir cuman nyopo ya bang. Assalamualaikum Habib. Salam. Mau tanya, kalau ada orang nih, ini hari Minggu, malam Senin dia top up saldo ke sekuritas. Nah paginya jam 9 bursa Top up saldo apa? Ini saham sekuritas. Wah iki gak paham. Iki saya ini orang desa. Terus? Jadi paginya jam 9 pagi bursa efek Indonesia kan udah buka online perdagangan saham. Nah jam 9 pagi dia beli saham Telkom misalkan, kode TLKM, Telkom Indonesia, PT Telkom. Terus? Nah jam 9 pagi dia beli, 40 kemudian harganya udah naik. Dia udah punya barang, akhirnya dia jual jam 9.40-nya. Ada keuntungan tuh. Nah keuntungannya itu halal untuk kita, untuk dikonsumsi Saya orang. jujur aja nggak tahu. Saya jujur aja nggak tahu. Ya saya bursa efek, padahal saya dulu sarjana ekonomi Pak. Mbu ilmu nang di itu. Saya nggak berani jawab. Nggak berani saya. Karena itu perlu orang yang ahli ya. Mungkin Ustadz Nuruddin, siapa? Siapa namanya? Siapa? Yang kesering kesini kopiah merah, yang kopiah merah itu yang alumni Al Azhar siapa? Muhammad Nuruddin. Ustadz Nuruddin. Nah kalau ada kajian beliau antum tanya sama beliau. Saya nggak berani. Ya saya cuman 11-12 lah. Saya nggak berani. Saya lebih baik mengatakan saya nggak tahu daripada nanti saya jadi tanggung jawab di hari kiamat. Ya saya dikatakan ma'adri nisful ilm. Mengatakan saya tidak tahu itu sudah separuh dari ilmu. Saya nggak berani jawab. Punten bang, akan ngasep punten pisahan ya. Tapi pertanyaan antum nanti antum tanyakan kalau ada Ustadz Nuruddin di sini. Nah, itu masya Allah beliau memang ada pakarnya di situ. Nah, beliau lebih paham, beliau lebih ini. Kalau saya nggak berani. Kalau saya pribadi, saya nggak berani nyentuh yang namanya saham atau apa namanya bursa efek. Nah, itu saya nggak berani. Karena takutnya ada satu praktek di balik itu yang saya nggak tahu. Itu yang buat saya nggak berani. Takutnya begini, saya dulu pernah mau main bursa efek. Ada teman yang datang, ini begini, ini nggak apa-apa. Ini, tapi bursa efek kan lebih banyak ya daripada saham kan biasanya cuma 1 atau 2 perusahaan aja. Nah, contohnya begini, ada satu orang dulu pernah saya tanya tentang hal yang sama seperti ini. Kenapa nggak mau ambil sahamnya Telkom? Dia jawabannya begini, dia Ustadz ini. Kalau waktu ente nelpon dulu ini kan kita selalu diterima sama Mbak Veronica. Telkomsel Veronica. Ingat dulu ya. Dulu itu angkatan-angkatan lama pasti tahu itu Mbak Veronica. Dan sampai sekarang saya tidak tahu orangnya yang mana. Ketika kita telepon, tahu-tahu dia Telkomsel Veronica. Anda terhubung dengan itu kan masuk pulsa. Nah, jujur aja, kita nggak mau dikurangin pulsa itu. Kita nggak mau pulsa kita kurang karena saya nggak tahu Veronica itu yang mana. Tahu-tahu pulsa saya kurang. Nah, berarti di situ ada praktek yang tidak halal. Duit saya diambil,
tanpa saya ketahui. Karena kalau saya misalnya tahu, saya nggak akan mau. Walaupun itu cuma 200 rupiah. Tapi berapa kali saya nelpon. Dan berapa juta orang di Indonesia yang kena sama PHP dari Mbak Veronica Wijayanti ini tadi. Sehingga dia sendiri mengatakan, saya nggak berani ambil saham di situ karena saya takut ada hal-hal yang seperti itu. Ya, takutnya tahu-tahu ada di balik yang saya rasa di depan baik sekali. Tapi ternyata di baliknya ada sesuatu yang kurang baik. Cuman Ustadz Nuruddin saya rasa lebih jos masalah itu jawabannya. Kalau saya pakai feeling saja, tidak berani. Apalagi bursa efek. Kan banyak bursa efek itu. Saya pernah ditawarin, ini bagus ini untuk ekonomi ke depan. Saya pikir, saya lihat itu. Pabrik besi, pabrik ini, bank. Loh, lah ini apa? Iya, itu cuma 17%. Yang 83% itu jual beli biasa. Satu orang mengatakan gini aja, kalau Habib tidak mau, ya nanti kalau sudah hasil, kurangi aja 17%. Enak ngomong. Nanti kan, enggak, saya enggak berani. Saya bilang enggak berani. Hasilnya dengan takutnya saya dapat itu enggak sebanding. Karena kalau sesuatu yang enggak halal itu masuk ke badan kita, walaupun kita enggak tahu, itu ngefek ke ibadah kita. Walaupun kita enggak tahu. Misal ini kan kopi waktu. Kopi waktu ya? Kopi sepanjang waktu. Dapatkan di MRBJ. Kopi sepanjang waktu ini, ya. Tadi saya ngomong masalah apa ya? Kopi ini saya yakin kehalalannya. Ya toh? Insya Allah 150% halal. Tapi misalnya sama baristanya dimasukkan cyanida misalnya. Atau dimasukkan sesuatu yang wine atau apa, sehingga kalau saya minum rasanya tambah istimewa sekali. Saya minum, ini rasanya beda banget. Di dalamnya ada wine. Atau mungkin ada kan minuman cap orang tua itu. Anggur itu. Ada teman saya minum, saya tanya, kenapa minum? Saya niat birrul walidain. Aku nek ngombeling bapak aku ya. Saya kalau minum ini ingat bapak saya. Podo ae dosa, tidak boleh. Kalau misalnya ada minuman yang mengandung haram, saya tidak tahu, sayanya tidak dosa. Karena saya tidak tahu. Tapi efek ibadah saya berkurang pasti. Walaupun saya tidak tahu. Dosa enggak, efek ibadah itu pasti berkurang. Itu yang membuat lebih hati-hati. Tapi enggak ada masalah. Itu pertanyaan baik sekali. Mungkin bisa ke yang lebih top seperti Ustadz Nuruddin atau yang lain. Jazakallah khair. Ada lagi ibu mungkin? Baik ibu-ibu. Ya. Mungkin sebentar Habib. Saya mau bertanya. Terima kasih Habib Anis. Bertanya ilmunya gitu Habib. Kita ketahui Habib, Rasulullah adalah orang kaya, pedagang luar biasa yang memilih hidup sederhana. Tapi di usia 40 tahun beliau meninggalkan itu semua untuk fokus pada agama Allah gitu Habib. Nah, apakah Rasulullah punya passive income Habib setelah 40 tahun gitu? Beliau meninggalkan betul-betul aktivitasnya gitu. Kemudian apa hikmah dari ini semua? Pelajaran dari Rasulullah ketika 40 tahun beliau udah lebih fokus beribadah Habib. Terima kasih ya. Maksudnya lebih fokus untuk ibadah daripada itu berdagang. Semua. Ya, berdagang. Ya. Terima kasih Habib. Sami-sami. Betul sekali bahwa Rasul itu awalnya kaya raya, ya, sangat. Waktu usia 25 tahun, ya saya begini. Gak percaya Pak? Waktu Rasul berusia 25 tahun, itu menikah dengan Siti Khadijah dan maharnya, atau bukan mahar ya, anteran, apa bahasa orang di Jakarta, anteran itu ada anteran. Apa namanya? Seserahan. Seserahan bukan bahasa Sunda, enggak, bahasa Betawi. Seserahan itu kan banyak kan, macam-macam ibu-ibu datang, ada yang pakai anduk gambar kelinci, model kelinci kan begitu biasanya, macam-macam. Mobilnya yang depan Alphard, kemudian Ribbon, yang terakhir Suzuki Carry. Yang Carry itu harus paling belakang. Mesti ada itu, Suzuki Carry itu kan harus ikut. Datang bawa. Itu Rasul itu seserahannya, itu kalau sekarang nilainya sudah hampir 2,5 miliar. Waktu usia 25 tahun. Jadi Rasulullah itu dulunya kaya raya. Diberi uang kontan sekitar 1 miliar dan diberi onta sebanyak 20 ekor onta yang terbaik.
jadi limited edition, jadi ceper lah. Itu onta untuk seserahan ke Siti Khadijah. Ya, seserahan ke Siti Khadijah. Berarti Rasulullah kaya raya. Waktu usia 25 tahun. Sekarang anak sekarang Gen Z mau ngelamar, kupin engkau dengan bismillah. Bismillah. Nah, Rasulullah SAW ketika menjadi Rasul dan beliau ini, maka beliau ini seperti yang ditanyakan Bang Rizky tadi, apakah Rasul punya passive income? Selama yang kita baca dari kitab nggak ada. Rasul cari nafkah untuk bertahan di hari itu. Jadi saya kerja untuk makan hari ini. Besok apa kata Allah? Seperti waktu Rasul datang ke rumah putrinya Siti Fatimah, datang dan melihat kok cucunya nangis. Kenapa cucu saya nangis? Ini nggak makan 3 hari ya Rasul. Tapi nggak komplain ya, cuman Rasul, ayah, ini nggak makan 3 hari. Bukan ini nggak makan 3 hari. Enggak. Ini 3 hari nggak makan ya Rasul. Rasul mengatakan, oh kalau saya udah 4 hari nggak makan, saya udah 4 hari. Mana suamimu? Mana menantu saya? Cari kerjaan belum dapat. Itu menunjukkan bahwa mereka itu para sahabat kalau bekerja ya untuk hari ini. Lah, kok sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan kok kaya raya? Itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi sampai waktu pertama hijrah, itu kan Rasulullah mempersaudarakan sahabat Mu'ad bin Jabal dengan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalian jadi saudara sekarang. Nah, mereka yang sudah ada di Madinah, mereka mengajak para sahabat untuk kamu dari Mekah bawa rumah? Enggak bawa bang, terlalu besar. Oke, saya punya rumah. Sudah nikah? Belum bang, cuma ditanyain aja. Ya sini, oke. Saya carikan istri. Bahkan kalau sudah ada punya istri 4, dicerai 1, ditunggu idahnya, kamu boleh nikah dengan salah satu istri saya. Punya pekerjaan? Enggak punya bang, saya nganggur. Saya punya toko 2. Toko yang 1 kamu pakai, yang 1 saya pakai. Itu persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu cuma mengatakan begini, saking beliau tahunya bahwa rezeki itu akan cepat datang. Oh enggak usah, saya enggak usah dikasih toko. Cuman pasarnya Madinah itu ada di mana? Just show me, gitu ya. Tunjukkan sama saya, nanti saya akan tahu caranya dapat rezeki. Dari 0, bukan 0 lagi, minus Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf datang ke pasar, dia memulai mungkin dengan cara maklaran dulu. Setelah itu dia yang paling kaya di Madinah. Ada yang seperti itu. Jadi mereka sebenarnya kerjanya cuma untuk hari ini, tapi keuntungan terlalu besar. Apakah Rasul punya passive income? Selama yang saya baca nggak ada. Bahkan Rasul ketika tanya, mana menantu saya? Menantumu sedang bekerja. Rasul keluar, kemudian melihat seorang Yahudi tua yang sedang berada di depan sumur, dia nggak mampu ngambil air. Maka dia mengatakan, apa yang kau lakukan wahai ayah, wahai paman? Saya mau ngambil air tapi tangan saya nggak mampu. Kalau kamu mau ambilkan buat saya, maka saya akan berikan setiap ember yang kamu ambil dengan air untuk kamu masukkan ke dalam tempat yang untuk saya pakai ke rumah, 1 ember saya bayar 3 kurma. Rasulullah mau. Untuk apa? Supaya bertahan di hari itu saja. Apa tujuannya Rasul? Supaya saya tidak dapat hisab, supaya saya tidak dihitung sama Allah. Sampai yang ke-7, janjinya sampai 8. 8 orang Jawa bilang angsuan, diangsu. Ini 1 kali ngangsu itu 1 kali naik, namanya 1 angsuan. Sampai 8 kali, tapi yang ke-8 patah atau putus talinya dan embernya masuk ke dalam sumur. Maka dia marah, Rasul pun dipukul. Dia nggak tahu kalau ini Nabi Muhammad. Ya, dia nggak tahu kalau ini Nabi Muhammad. Akhirnya dia nyesel. Kan orang Yahudi ini kan tahunya kalau dulu zaman Bani Israel, kalau ada satu pelanggaran ke Nabi, besok akan jatuh azab yang berat. Maka dia mukul Nabi Muhammad SAW, tapi dia diam. Rasul nggak balas. Padahal Rasul kalau balas dia, ya langsung knock dead, bukan knock out. Maka Rasul mengatakan, loh kan saya nggak sengaja Pak, bayar aja saya dengan kurmamu. Dibayar 3 kali 7, 21, dikasihkan Rasul, Rasul balik. Ini si Yahudi bilang, memang sudah ada cahaya iman dalam hatinya, sudah bakal diberi hidayah oleh Allah. Dia mengatakan, siapa tadi ini? Sudah ganteng, tinggi besar, akhlaknya baik, nggak marah ketika saya zolimi. Maka mulai cari informasi ke sekitar orang-orang yang ada di rumah Rasul. Ada nggak satu orang yang tinggi besar, wangi, ganteng, suka senyum, rambutnya sekian? Wah itu kalau Anda tanya itu Nabi Muhammad Pak. Loh
Waduh, salah orang, kamu salah orang. Salah orang. Maka dia saking bingungnya, dia takut akan turun azab kepadanya sampai dia lukai tangannya sendiri. Karena ini tangan yang telah melukai seorang nabi. Terus dia mengatakan tangannya sampai seperti patah begitu ya. Kemudian dia mengatakan, oh iya, nabi kan punya mukjizat. Dia datang ke Nabi Muhammad, dia ketuk pintunya. Kamu Nabi Muhammad? Iya, saya Nabi. Kalau Nabi kan punya mukjizat. Iya, sembuhkan tangan saya. Kata Rasul, masuk Islam dulu bang. Enggak, sembuhin dulu saya masuk Islam. Oke, dipegang, sembuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasuluh. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah Rasulnya. Itu Rasul. Kerjanya untuk hari itu saja. Dan Rasul setiap mau masuk maghrib, itu selalu menghabiskan uang yang ada di rumahnya. Ini yang susah. Saya pernah nyoba itu, tapi saya masukkan ke bank, bukan ke orang. Daripada nyimpen duit di rumah, mending saya masukkan ke bank. Rasul itu tidak mau masuk maghrib kecuali uangnya sudah habis. Pernah satu waktu Rasul sholat maghrib, tahu-tahu setelah salam, nggak pakai astagfirullahaladzim, subhanallah, langsung Rasul berdiri keluar. Dan itu membuat sahabat tegang. Ada apa? Kalau kita mungkin imamnya mau ke kamar mandi, ya toh? Imam salam, tahu-tahu langsung berlari. Oh ini mungkin mau ke kamar mandi. Tapi kalau Rasul nggak pakai wirid langsung keluar, jangan-jangan ada azab ini. Jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan. Ini sahabat di masjid udah mulai nangis. Takut ada sesuatu, tahu-tahu Rasul kembali. Maaf, saya tadi keburu pulang karena saya baru ingat di rumah masih ada 1 atau 2 dirham yang belum saya sedekahkan ke orang lain. Saya tidak mau tidur di malam hari dan masih ada uang di rumah saya. Itu setiap harinya Nabi Muhammad seperti itu. Dan apa tujuannya? Di antaranya supaya memang terhitung sebagai orang yang enggak punya. Yang kedua, menghindari hisab dari Allah. Saya punya saudara yang seperti itu. Sudah wafat sekitar 3 tahun yang lalu. Sepupu ayah saya. Orangnya Masya Allah kaya raya. Ketika dia masih hidup, dia bagi warisan itu ke anak-anaknya. Satu anak itu mungkin dapat hampir 1,5 miliar. Rumah, mobil, rumah, mobil, rumah, mobil. Dia ngontrak rumah, baju sudah dikasih anaknya semua, sarung udah dikasih anaknya semua punya rumah yang ada diisi, yang ada di rumahnya isi perabotan itu sudah diniatkan, ini buat kamu, ini buat kamu. Dia cuma mengatakan, boleh saya pinjam ini semua? Boleh. Jadi ketika meninggal itu nggak ada lagi yang dibagi. Supaya saya tidak dihisap sama Allah di hari kiamat. Jadi bajunya milik anaknya, sarungnya milik anaknya, mobilnya milik anaknya. Saya mau nyoba tapi takutnya mobil saya dijual nanti. Jadi semuanya sudah dibagikan. Saking apa? Enggak mau hisab di hari kiamat. Itu diantara Bang Rizky ibroh atau pelajaran kenapa Rasul sampai segitunya. Di antaranya mereka menghindari hisab. Walaupun Rasul sudah pasti enggak dihisab, tapi itu pelajaran buat kita. Enggak ada salahnya bagi ayah yang kan antum ini tadi kita bahas tentang kekayaan antum, ya kan? Nggak ada salahnya ketika masih hidup sudah dibagi supaya kita dapat pahala. Tapi kalau kita udah meninggal, itu warisan itu nggak jadi pahala buat kita. Antum kerja, khususnya bapak-bapak ini yang punya rumah, yang punya mobil, sebaiknya ketika masih hidup udah dibagi. Nah, kamu saya kasih ini, yang adil tapi. Ya, Rasulullah mengatakan wa'adilu baina auladikum, dan yang adil kepada anak-anakmu. Sudah dibagi semua, nah itu jadi pahala. Jadi amal jariah. Ya, tapi kalau sudah meninggal jadi warisan itu bukan pahala. Sudah bukan warisan itu sudah bukan jadi pahala bagi orang tua. Sama sekali itu langsung jadi haknya anak automatically, bukan manual. Otomatis jadi milik anak. Sama sekali bukan warisan, itu adalah sedekah. Jadi misalnya satu orang meninggal dunia punya warisan 1 miliar, anaknya 4 laki-laki dibagi sama, satu orang dapat 250 juta, anaknya mengatakan alhamdulillah dapat sedekah dari ayah 250 juta. Enggak, itu bukan sedekah. Itu warisan, itu jadi hak. Tapi ketika masih hidup diberikan, nah itu baru namanya saudara. Sodako. Oke. Ya, terima kasih Pak Habib. Oke. Saya ingin menanyakan mengenai masalah tentang deposito. Tentunya deposito itu kan ada bunganya tuh. Ya apalagi kita di atas kertas. Besar sekali lah gitu. Di atas? Sangat besar lah depositonya. Ya, otomatis kan bunganya itu lebih banyak lah. Nah bunga itu kita fungsikan untuk sarana ibadah dan sebagainya, umpamanya untuk membangun masjid, fakir miskin, dan
umroh dan haji dan sebagainya. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak? Pak Habib, terima kasih. Oke, sorry, sebelumnya saya tanya dulu, jangan dipegang dulu. Deposito ini maksudnya seperti saya taruh untuk digunakan bank atau saya cuma nabung saja? Untuk ditaruh ke bank. Ditabung aja? Atau misalnya bukan deposito, khusus deposito. Jadi seperti prioritas itu? Seperti ada bunganya kan gitu. Dan apalagi di situ pegawai bank menawarkan, kalau biasanya kan lo besar kan, udah kamu saya tambahin lagi deh, Bapak saya tambahin lagi sekian persen bunganya. Nah, kan oke dong Pak Habib nih, ya udah, kan seneng dong Pak. Biasanya orang bank gitu, Pak Habib tuh. Kita besar deposito, otomatis kita minta deposito bunganya besar, dia pasti diisokein lah gitu. Karena dia ingin merekrutkan uang tersebut untuk diolah lah, pasti kan gitu. Nah itu bagaimana hukumnya tuh kita fungsikan untuk ibadah? Oh gitu. Ya, terima kasih. Ya, cuman yang saya tanyakan tadi, ada yang cuma naruh, misalnya saya punya duit, saya cuma taruh di tahapan. Ada yang seperti kalau saya deposito itu untuk prioritas gitu misalnya contohnya. Jadi saya taruh, saya nggak boleh ngambil sampai setahun, gitu maksudnya. Seperti itu, deposito seperti itu maksudnya. Oh ya. Ada bunga. Kalau misalnya kita cuma naruh di tahapan saja, itu biasanya kan ada bunga tapi kecil. Kenapa? Ya itu namanya tabungan Pak Habib. Bukan deposito. Khusus prioritas untuk kelihatan kalau saya bukan prioritas ya? Ya betul. Ya, terima kasih. Oke. Kalau saya taruh saja, ini bunga. Kalau saya misalnya punya duit 1 miliar misal, saya taruh di bank Raya Bintaro Jaya, ya PBRJ. Saya taruh di bank, tapi saya nggak niat untuk supaya didepositokan, cuman saya taruh aja. Kan ada bunganya juga itu. 3.000, 4.000 masih ada. Ini beda dengan kalau saya taruh supaya dipakai sama bank untuk diputar. Oke. Kalau saya cuma naruh saja, kemudian saya diberi oleh bank, ini seperti anak yang nggak punya orang tua. Bunganya itu pasti ada, walaupun tahapan, walaupun saya cuma nabung. Saya nggak ada niatan supaya diputar. Kalau yang biasanya prioritas itu kalau saya taruh 1 miliar atau saya taruh 15 miliar, saya dapat hadiah. Innova Reborn lah, atau mobil, atau uang sekian ratus juta. Kalau saya taruh di deposito atau supaya saya dapat prioritas di satu bank. Kalau saya naruh dari pertama, sudah supaya saya dipakai sama bank untuk diputar dari pertama udah nggak boleh, karena saya membantu orang lain untuk melakukan perbuatan bunga atau riba dari pertama. Lain kalau yang seperti ini, saya taruh uang ini cuma nabung aja, saya cuma nabung, tahu-tahu saya dapat, entah itu 100.000, entah itu 200.000, entah itu sekian. Ini boleh saya pakai untuk apa? Saya boleh pakai untuk fasilitas umum. Contohnya begini, saya pakai untuk paving kampung, boleh, karena dia anak tidak bertuan. Duit ini tidak bertuan dia milik siapa? Jangan sampai dipakai untuk makan, walaupun untuk orang lain. Ini saya pakai untuk makanan untuk orang-orang miskin, kasihan ini makan, nggak bisa, nggak boleh masuk perut itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun mereka nggak tahu, nggak dosa, tapi efek ibadah yang ada pada orang tadi akan berkurang. Kalau dipakai ibadah, malah sebaiknya jangan. Saya rasa yang punya duit banyak itu ibadah dengan uang yang bersih jauh lebih baik. Karena ada teman saya berangkat ke sana, dia bilang saya masuk masjid, Beb. Saya waktu umroh nggak kelihatan Ka'bah. Loh kok bisa? Iya saya masjid, cuma kelihatan makam Rasul. Pak itu di Medina, bukan di Mekah. Boro-boro nggak kelihatan Ka'bah, itu Medina Pak. Ya, saya takut saya jangan-jangan banyak dosa. Bukan, itu Medina Pak. Nggak ada Ka'bah di situ. Ada lagi orang Jawa, ini kejadian nyata. Masuk dia lihat orang desa banget ini. Dia masuk, kelihatan mulai depan ini lampunya, ini wattnya berapa? Dia bingung, ini listriknya gimana? Ketika dia kelihatan Ka'bah, dia bilang, oh akinya besar banget memang. Itu serius Pak. Dia ngeliat Ka'bah itu dipikir aki. Oh akinya gede banget, pantesan lampunya sangat terang. Dipakai umroh, dipakai ibadah, diberi makan orang lain, lebih baik adalah uang yang total bersih ya. Karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma
tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala kecuali kamu menginfakkan yang kamu cintai. Insya Allah seperti itu. Dan apakah boleh? Kan begini. Kalau Rasul SAW mengatakan khiyarukum ahasinukum qadha'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kalau membayar hutang itu yang terbaik. Waktunya tepat dan kalau bisa ditambah. Asal jangan janjian. Nah, misalnya saya utang ke Bang Rizky atau siapa 1 juta, kemudian ketika saya kembali saya tambahin dia 100.000 tanpa janjian, itu baik. Tanpa janjian boleh. Dan Rasul begitu kalau utang. Satu ketika Rasul lagi duduk di depan sahabatnya, tahu-tahu ada yang narik bajunya Rasul sambil mengatakan, bayar hutangku wahai Nabi Muhammad. Ini sahabat-sahabat mau berdiri mau marah sambil mengatakan, kurang ajar sekali kamu sama Rasul, izinkan ya Rasul saya menggal kepalanya. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan, biarkan. Kan utang saya masih 3 hari lagi. Iya, tapi saya mintanya sekarang. Maka Rasul memanggil Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Umar, kamu ada duit? Ya, tolong bayarkan dulu. Rasul mau menyelesaikan taklimnya. Bayarkan dulu dan kamu bayar sekian, tambahin sekian, kata Nabi Muhammad. Baik Nabi, diajak, Mas ayo, monggo diambilkan duit, kemudian itu dihitung dulu. Pas, iya, ini tambahannya dari Rasul. Dia mengatakan, loh, saya nggak minta tambahan, saya cuma minta hutang saja. Enggak, ini akhlaknya Rasul begini. Oh, kalau gitu saya mau balik ke Nabi Muhammad. Loh, ngapain kamu mau ganggu lagi? Enggak, saya mau masuk Islam. Karena sifatnya Nabi akhir zaman, kalau kita berbuat buruk padanya, dia akan balas dengan perbuatan yang baik. Dan dia akhirnya masuk Islam. Tapi lehernya Rasul udah terlanjur merah karena ditarik tadi. Nah, berarti nambah hadiah dari hutang itu baik. Ya minimal kalau kita hutang datang itu bawa kongguan lah. Jangan engkong gua, tapi kongguan. Ya, yang isinya benar-benar, jangan isinya itu peyek. Datang itu kan riba kalau diniatkan. Sesuatu yang bertambah dari hutang itu riba. Bahkan orang dulu kalau ngutangin seseorang, ya ada Imam Ahmad bin Hasan al-Attas kalau saya nggak salah, beliau pernah menghutangkan seseorang duit. Kemudian ketika ada hujan, ya ketika hujan atau panas yang terlalu, ya beliau berteduh di bawah toko seseorang. Kemudian beliau mengatakan, tahu nggak ini tokonya siapa? Nggak tahu saya. Ini tokonya si Fulan. Loh, kalau gitu ayo cepat-cepat kita keluar. Kenapa? Orang ini utang sama saya. Saya nggak mau ambil riba dengan berteduh di bawah naungannya. Sampai segitunya hati-hatinya dengan riba. Sehingga hadiah itu boleh asal nggak janjian. Kalau dari awal janjian jadinya riba juga. Begitu. Mungkin lancar Bapak, matur nuwun. Ibu-ibu sudah cukup kira-kira? Bang Rizky sudah cukup? Oh ya, oke. Terima kasih ibu-ibu. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang kaya zahirnya, orang-orang yang kaya batinnya, rezeki kita halal, diberikan kita semua. Kalau dulu pernah ada haram yang kita makan, diampuni oleh Allah. Makanya kalau waktu ngomongin, kalau antum bersolat duha, antum kan berdoa, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman. Nah, itu antum ulang 3 kali. Wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada yang haram, sucikan. Kalau ada yang haram, sucikan. Kalau ada yang haram, sucikan. Itu diulang 3 kali. Setelah itu baru wa in kana ma'duman fa'ajri sampai akhir doa duha. Mintalah kepada Allah ampunan dari rizki kita yang tidak halal. Semoga kita diampuni oleh Allah dan antum semua dijadikan orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah, bisa mendapatkan rizki yang halalan thayyiban mubarakan bila ta'abin wala nasabin, dan dijadikan oleh Allah kita adalah orang-orang yang diberi rizki dan menjadikan rizki itu membuat kita semakin dekat, dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa melakukan ibadah dengan baik dan dijauhkan dari hisab yaumil qiyamah. Semoga kita masuk surga tanpa hisab. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hajatan fi nafsi ya rabb faqdiha ya khairu qadi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat yang saya hormati, izinkan saya minta doa dari antum, karena doa dari antum sangat kita harapkan. Kebetulan saya dan 3 teman saya baru saja kehilangan orang tua, ya. Saya kehilangan ibu saya itu sekitar 1 bulan yang lalu,
ya, ibu saya, fans berat saya, fans nomor 1 saya, ibu saya. Saya tiap hari nonton kajian saya, sampai tahu kenapa kacamatamu kenapa yang itu, sampai baju saya, semua kopiah saya hafal karena setiap hari lihat video saya. Ibu saya kurang lebih 20 hari yang lalu, kemudian ada juga yang meninggal tadi malam, salah satu saudara kami, Bapak Hamid ya, Asgaf, semoga dijadikan kuburnya taman surga. Dan juga yang tadi malam juga meninggal di Jakarta di Cipinang, itu Bapak Rusdi Bahaswan yang meninggal, semoga dijadikan alam barzakhnya taman-taman surga. Bapak ibu kita semua yang sudah meninggal, semoga mereka bangga punya anak seperti kita, dan kita bisa menjadi anak yang berbakti, dan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazakumullah khair. Mohon maaf minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.